bertemu lagi dengan saya. Baiklah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara membuat sabun dari minyak jelantah atau minyak bekas. Jadi, how to make soap from used cooking oil. Baiklah, selamat menikmati. Oke. Untuk menjernihkan minyak yang pertama, kita akan lakukan penjernihan minyak jelantah. Untuk menjernihkan minyak jelantah, kita bisa memasukkan arang ke dalam minyak jelantah selama 1 malam. Kemudian, kita saring untuk memisahkan minyak jelantah dengan arang tersebut. Yang kita perlukan yaitu alat dan bahan. Untuk membuat minyak jelantah, sabun dari minyak jelantah, kita membutuhkan minyak jelantah sebanyak 250 ml, kemudian soda api 440 gram, kemudian air 150 ml, kemudian pewarna dan essential oil itu sebagai pilihan jika teman-teman ingin menambahkan warna pada sabun atau wangi pada sabun. Kemudian wadah plastik, kemudian pengaduk kayu dan cetakan. Cukup sederhana kan teman-teman? Melihat langkah-langkah cara pembuatan sabun. Ada 5 step yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, masukkan air ke dalam wadah plastik, kemudian masukkan soda api, nanti diamkan di suhu ruang, dan kemudian masukkan minyak, diaduk hingga 15 menit atau sampai kondisi sabun sedikit berjejak atau sudah agak kental. Kemudian masukkan pewarna dan essential oil secukupnya dan aduk merata. Dan terakhir kita tinggal masukkan atau tuangkan ke dalam cetakan. Cetakan ini kita bisa menggunakan wadah-wadah plastik bekas atau cetakan kayu yang dapat dibeli atau yang cetakan sabun silikon. Karena kita menggunakan membuat sabun minyak jelantah dengan tujuan agar menjaga lingkungan, karena ketika kita membuang sisa minyak penggorengan kita yang tidak bisa dipakai lagi kita buang ke lingkungan, itu akan merusak struktur tanah dan lingkungan di sekitar kita. Maka kita berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Di sini kita akan menggunakan alat-alat seadanya dan tempat cetakan yang sisa dari makanan juga. Oke, kita akan menyaksikan video tentang video singkat tentang pembuatan sabun minyak jelantah. Di sini kita bisa pertama mencampurkan air dan soda api. Jadi teman-teman bisa sebenarnya mengganti air biasa ini dengan air rebusan serai jika menginginkan wangi serai. Jika tidak, ya air biasa saja bisa kita gunakan. Nanti di terakhir kita bisa menambahkan essential oil jika ingin menambahkan wanginya. Di sini kita akan mengaduk soda api tadi dengan minyak jelantah. Kemudian setelah dingin, kita akan menambahkan minyak jelantah tersebut, kemudian diaduk hingga sedikit mengental. Oh ya, teman-teman, yang perlu diperhatikan ketika kita menambahkan air ke dalam minyak jelantah, jangan lupa untuk menjaga jarak atau menggunakan masker biar tidak langsung terhirup uap dari soda api tersebut, dan lebih baik menggunakan sarung tangan agar menjaga tangan kita kontak langsung kepada soda api dan air tersebut, karena suhunya sedikit agak tinggi atau suhu yang dihasilkan cukup panas. Kemudian kita aduk hingga sedikit berjejak, mungkin sekitar 10 atau 15 menit kalau dengan satu resep tadi. Ini kita hanya menggunakan setengah resep, lebih sedikit sabun yang dihasilkan. Nah, itu penampakan dari sabun yang sudah mulai bercampur antara soda api, air, dan sabunnya. Maka telah terjadi proses reaksi saponifikasi.
jika sudah bersiap, teman-teman bisa menambahkan essential oil, kemudian diaduk lagi. Jika sudah sedikit keras seperti itu, sebenarnya teman-teman tidak perlu mengaduknya terlalu kencang lagi, karena nanti sabunnya akan semakin keras dan pada saat menyetaknya agak susah dibentuk. Nah, kita pindahkan ke dalam cetakan. Jadi kita gunakan cetakan bekas jajan, ada plastiknya. Kita bisa menggunakan tempat apa saja sebenarnya yang berbahan plastik atau kayu atau silikon. Kemudian kita tempatkan pada dalam cetakan sehingga pas dan dibentuk sesuai keinginan teman masing-masing. Nanti setelah ini kita diamkan selama 1 malam menjelang kita keluarkan dari cetakannya. Catatan penting, jadi setelah sabun itu masuk, kita masukkan ke dalam cetakan, kita biarkan 1 malam, kemudian sudah 24 jam nanti kita bisa mengeluarkannya dari cetakan. Kemudian setelah dikeluarkan dari cetakan, kita bisa iris atau potong, bukan iris ya, potong sesuai keinginan kita, mau sebesar apa sabunnya. Kemudian setelah dipotong, kita angin-anginkan atau kita biarkan di ruangan yang terbuka, dan itu boleh ditutup dengan kain selama kurang lebih minimal 3 minggu. Jadi selama 3 minggu ini disebut dengan masa kuring. Jadi penguapan sisa-sisa air yang terdapat dalam sabun, yang terjebak dalam sabun tersebut. Baiklah teman-teman, setelah 3 minggu sabun bisa digunakan untuk mencuci kain kotor, kain lap, atau mencuci barang-barang apa saja yang barang bekas barang yang kotor lainnya. Tapi teman-teman jangan gunakan sabun minyak jelantah untuk mandi ya, karena kandungan minyaknya bukan minyak yang sehat untuk kulit kita. Jadi kalau untuk membuat sabun mandi, kita akan menggunakan minyak yang bagus atau bermanfaat untuk kesehatan kulit. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Salam sahabat cendekia langit. Jangan lupa